Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Dan sebelum saya membawa renungan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Dan pembahasan firman Tuhan kita masih membahas tentang karya, kepedulian, dan penebusan Allah. Dan minggu ini kita secara khusus membahas tentang pembebasan dari kuasa kegelapan. Tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang dua orang yang ada di Gadara, yang mereka kerasukan setan dan disembuhkan oleh Yesus. Saya teringat pertanyaan seseorang pernah bertanya kepada saya begini, Bu Pendeta, kira-kira orang Kristen itu bisa kerasukan setan nggak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kira-kira orang Kristen bisa kerasukan setan? Ya? Baik, bagi saya kalau seseorang menyebut Kristen itu berarti dia adalah pengikut Kristus. Dan kalau pengikut Kristus itu berarti setiap hari dia berjalan bersama dengan Kristus. Makanya kalau ditanya, orang Kristen bisa kerasukan nggak? Saya bisa jawab dengan pasti didasarkan firman Tuhan tentunya, bahwa orang Kristen tidak bisa kerasukan setan. Ya, apa ayat firman Tuhan yang mendasari hal itu? Ya. Tentunya yang disebut Kristen di sini, Kristen benar-benar Kristen ya, itu nggak bisa dirasuk setan. Karena 1 Yohanes 5 ayat 18, saya baca ayatnya untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Menjamah siapa? Orang yang lahir dari Allah. So, Bapak Ibu percaya ayat ini? Amin. Ya, bahwa ketika kita adalah pengikut Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, hidup kita dikendalikan oleh Roh Allah, maka orang yang seperti ini tidak dapat dijamah oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena kerasukan setan itu artinya roh manusianya itu secara total dikuasai, dikendalikan oleh roh jahat. Sementara kalau kita katakan bahwa kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, maka tentunya hidup kita ada dalam kendali kuasa Roh Allah. Dan kalau hidup kita dikendalikan Roh Allah, roh jahat tidak bisa menguasai hidup kita. Tapi ada yang bilang begini, tapi saya pernah lihat orang Kristen kerasukan. Nah, berarti kalau kasus yang seperti ini perlu dipertanyakan kehidupan kekristenannya, ya. Karena kalau ada orang Kristen yang kerasukan roh jahat, berarti dia harus dipertanyakan. Jangan-jangan kekristenannya itu hanya kekristenan karena garis keturunan. Tapi dia tidak pernah mengalami satu proses yang harus dialami orang Kristen yang namanya lahir baru. Lahir baru itu saya percaya kita semua tahu. Yang disebut lahir baru adalah saat dimana kita secara pribadi kita mengakui otoritas Allah sebagai penguasa tunggal atas kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Orang yang seperti ini, dia didiami oleh Roh Allah.
Maka ketika kita mengaku Yesus Kristus satu-satunya penguasa tunggal, tidak ada kekuatan roh jahat yang mampu menjamah kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, punya status Kristen saja ya, itu belum cukup menjadi jaminan bahwa kita tidak dapat dijamah oleh roh jahat. Kristen yang seperti apa? Tadi saya katakan Kristen yang lahir baru, Kristen yang benar-benar hidup menjadi seorang muridnya Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen lahir baru tidak lagi terikat kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh kegelapan. Tapi kalau ditanya ada nggak orang Kristen yang masih terikat dengan kuasa gelap? Ada. Ya, itu yang tadi saya katakan, Kristenan, ya, atau Kristen hanya karena orang tua saya dulu Kristen, tapi tidak mengalami proses lahir baru, ya. Karena ada orang Kristen yang masih suka main dukun, ada ya. Ada orang Kristen yang untuk usahanya laris dia pakai pelaris. Ada orang Kristen yang masih berhubungan dengan dunia orang mati. Ada orang Kristen yang masih percaya ramalan, yang masih melakukan upacara-upacara adat yang berkaitan dengan roh-roh orang mati, roh nenek moyang, ya. Masih ada orang Kristen yang gaya hidupnya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, orang Kristen yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, itu bisa dikatakan ada potensi bagi mereka untuk dijamah. Kenapa? Karena pintu celah itu masih terbuka, ya. Masih ada terminal yang disimpan di dalam diri. Oleh karena itu, jalan keluar satu-satunya agar kita tidak dapat dijamah oleh roh jahat adalah kita menyadari kekristenan kita, ya, bahwa kekristenan saya adalah Kristen yang berjalan bersama dengan Kristus, mengalami yang namanya hidup baru. Akui semua, ya, tinggalkan semua kebodohan itu, kemudian kita minta kuasa Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita, dan biasanya ini dilakukan melalui pelayanan pelepasan. Oleh karena itu, mengapa Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari kita diminta untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, baik di dalam doa, di dalam firman Tuhan, agar hidup kita tetap ada dalam kendali kuasa roh Allah, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ya, kuasa kegelapan tidak lagi datang dalam bentuk orang kerasukan gitu ya. Kuasa kegelapan sekarang ini datang dalam bentuk semua hal yang merupakan ya atau bentuk pengendalian terhadap diri kita manusia, yang hal itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan pada saat itulah kita sedang ada dalam kendali kuasa kegelapan. Apapun itu, ya, segala bentuk pengendalian yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saya kasih satu contoh yang sangat sederhana, ya. Terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita duduk di gereja, fisik kita terlihat sepertinya kita sedang melakukan ibadah, tetapi yang terjadi terkadang hidup kita dikendalikan oleh segala hal yang berkaitan dengan kegelapan. Ada orang yang duduk ibadah di gereja, tetapi mata dan hatinya tertuju di HP-nya atau gadgetnya, dan dia berhubungan dengan media sosial. Saudara, ini pernah terjadi ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita dibawa untuk terjerumus dalam kebiasaan buruk, bahkan ketika kita ada di dalam ruang ibadah. Pernah terjadi, saya baca status seseorang, dan jam yang di mana status itu diunggah, itu di jam ketika ibadah sedang berlangsung. Bahkan pernah terjadi dalam grup WhatsApp, percakapan itu terjadi pada saat saya tahu ibadah sedang berlangsung. Yang anehnya itu ya, mereka lupa bahwa saya juga ada di dalam grup itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang saya katakan tadi, kegelapan punya banyak cara untuk menghancurkan kehidupan kita.
Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak pernah cuti. Ya. Dia tidak pernah membiarkan sedikit pun waktu luang bagi kita untuk kita bisa berleha-leha dan kita bisa dengan leluasa menyembah Tuhan. Begitu ada celah, dia akan pakai itu untuk menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu yang dibutuhkan dari kita hanya sebuah kepekaan hati yang berada dalam kendali kuasa Roh Allah, sehingga kita benar-benar tidak gampang terseret oleh permainan kegelapan. Hanya dibutuhkan satu hal, iman kepada Yesus Kristus. Makanya kalau kita sebut diri kita orang Kristen, maka kita harus sadar penuh bahwa kalau kita Kristen, berarti iman kita itu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan tentang kisah penyembuhan orang yang kerasukan setan di Gadara. Dan kisah ini mau membuktikan bagi kita bahwa Yesus Kristus berkuasa atas kuasa kegelapan. Hal yang penting dan menarik dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kerasukan setan ini dalam ayat yang ke-29. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Di sini kita melihat setan ya yang masuk dalam diri dua orang yang kerasukan itu. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Setan mengaku Yesus adalah anak Allah. Dan bahkan mereka mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang akan datang di akhir zaman untuk menghancurkan mereka, menghancurkan setiap pekerjaan kegelapan. Artinya mereka tahu Yesus anak Allah itu kebenaran. Tetapi persoalannya, setan tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Ya. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa mengaku dengan mulut saja tidak cukup bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena pengakuan kita harus disertai dengan iman. Yang itu diwujud nyatakan di dalam perbuatan hidup yang sesuai dengan firman atau sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita hanya ngaku Yesus adalah Tuhan, setan pun melakukan hal yang sama. Bedanya mereka tidak menyembah Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menyembah Dia sebagai kurios, penguasa satu-satunya di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Yakobus pasal 2 ayat 19 katakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Ini artinya saudara, yang membedakan kita dengan setan cuma satu, gaya hidup kita. Kalau setan ngaku tapi tidak menyembah dan tidak melakukan kebenaran, bedanya dengan orang Kristen adalah dia ngaku Yesus adalah Tuhan dan dia harus hidup di dalam kebenaran dan melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam iman kepada Kristus adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari setiap kejahatan, dari setiap kesalahan. Sehingga kita tidak hidup berdasarkan kedagingan kita. Yang itu seringkali menjadi senjata yang dipakai oleh kegelapan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tuhan hanya minta dari kita satu, hidup dalam kebenaran. Dan melakukan kebenaran sebagai gaya hidup di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Makanya kenapa Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 7 ayat 22, "Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Lagi-lagi Tuhan hanya meminta kita untuk hidup
dalam kebenaran. Karena hal itulah yang bisa melepaskan kita dari segala jerat kegelapan. Dari mana saya tahu bahwa saya hidup dalam kebenaran atau saya sedang terjerat dalam kuasa kegelapan? Kembali lagi kita melihat gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai malas berdoa, kita mulai malas baca firman, kita lebih tertarik pada apa yang dibahas oleh dunia dibandingkan firman Tuhan, atau ketika menghadapi persoalan kita mudah sekali putus asa, ketika kita menyadari bahwa karakter kita makin hari makin memburuk, kita mudah mengikuti tawaran kegelapan, kita mengikat diri dengan perjanjian-perjanjian kegelapan, maka kita harus berhati-hati. Karena itulah celah yang bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita menyadari kita ada di area itu, kuncinya hari ini firman Tuhan katakan hanya satu. Pengorbanan Kristus membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Maka langkah yang bisa membebaskan kita cuma satu, yaitu kita bertobat dan kembali hidup di dalam firman Allah. Karena tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan selain kuasa darah Yesus. Hanya nama Yesus, itulah kunci bagi kita untuk menang terhadap kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu sengsara ke-6 ini, jangan pernah takut terhadap segala kekuatan yang ada dalam dunia ini. Karena Kristus telah membebaskan kita dari segala keterikatan kegelapan dalam bentuk apapun. Jangan sampai saya suka dengar orang bilang begini, ada orang yang mati karena dibikin orang. Saudara, jangan pernah percaya area itu. Jangan pernah percaya bagian itu. Karena kita mengimani bahwa kalau sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita meninggal, itu berarti ketetapan Tuhan, kita meninggalkan dunia ini. Jadi tidak ada orang Kristen yang mati gara-gara dibikin orang, karena ada opo-opo anak-anak kuasa kegelapan atau dalam bentuk apapun. Jangan pernah takut, percaya kepada Yesus, karena tidak ada kekuatan yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, memasuki minggu sengsara 6, saya mengajak kita untuk mari kita evaluasi hidup kita pribadi dan keluarga. Adakah hal-hal yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Bahwa kita menyadari bahwa ada celah yang terbuka. Ketika saya menyadari, oh ada hal-hal yang mungkin tanpa disadari saya lakukan. Percaya akan ramalan, percaya akan kuasa-kuasa kegelapan. Kita percaya akan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Tuhan cuma minta satu, datang, bertobat, dilayani, dilepaskan, agar kita benar-benar dibebaskan. Benih Allah ada pada kita, dan itu yang membuat kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Mari datang pada Yesus, karena hanya di dalam Dia ada kemenangan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin mengajak kita, menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran telah kami dengarkan. Dan hari ini Tuhan, kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah dimenangkan di dalam kuasa darah Kristus. Bahkan Tuhan, kami percaya tidak ada satu kekuatan di dunia ini pun yang mampu merebut kami dari tangan Tuhan. Untuk itu Bapa, ajarkan kami, untuk kami senantiasa merefleksikan seluruh kehidupan kami. Ketika kami menemukan ada hal-hal yang perlu kami bereskan,